Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Karena kemurahan kasih Tuhan, kita boleh menikmati hari yang baru pada saat ini. Sebagai rasa syukur terima kasih kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Saya Pendeta Paskalin Hardi akan membawa kita pada renungan harian Resort GKE Pulang Pisau, menjadi dasar renungan bagi kita saat ini, diambil dari 2 Samuel 11 ayat 16 hingga ayat 21 dengan judul perikop Daud dan Batsheba. Namun sebelumnya mari kita rendahkan diri kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh mengizinkan kami kembali menikmati hari yang baru. Bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar suatu tanaman karnivora yang bernama Venus flytrap? Venus flytrap merupakan tanaman karnivora yang bisa menangkap mangsanya, serangga atau laba-laba, dengan struktur jebakan yang terbentuk dari belahan daun tanaman tersebut. Prosesnya terjadi ketika serangga yang terpikat dengan baunya hinggap di belahan daun. Saat serangga itu terlena dengan kenikmatan bau daun, daun itu akan segera mengatup secara tiba-tiba dan menjepitnya. Proses kerja tanaman ini, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita akan cara kerja dosa yang tampak memikat, namun menjerat dan menghancurkan hidup manusia. Raja Daud juga tidak kebal menghadapi jerat dosa. Kejatuhan Raja Daud ke dalam dosa terjadi saat ia merasa yakin akan menang dalam peperangan melawan Bani Amon. Saat itu ia memilih untuk tinggal di lingkungan istana yang nyaman, dan ia menyuruh Yoab maju berperang. Celakanya, dalam kenyamanan inilah Daud melakukan 2 dosa besar secara berentetan. Yang pertama, ia berzina dengan Batsheba, istri Uria. Raja Daud terpikat saat ia berada di atas sotoh istana dan melihat Batsheba sedang mandi. Meski tahu bahwa Batsheba telah memiliki suami, Raja Daud tetap menghampirinya sehingga Batsheba mengandung. Dan yang kedua, demi menutup skandal itu, Raja Daud nekat menyusun skenario untuk membunuh Uria dengan cara menempatkannya di barisan terdepan dalam pertempuran paling hebat melawan Bani Amon. 2 dosa yang dilakukan Raja Daud ini sungguh menyedihkan, mengingat bahwa sebelumnya ia selalu berusaha hidup benar di hadapan Allah. Namun, dosa bisa menjerat siapa saja, termasuk orang seperti Raja Daud. Jemaat Tuhan, iblis akan berupaya menjatuhkan setiap orang percaya. Iblis tahu sisi lemah kita. Iblis tahu kelemahan daging kita. Iblis tahu apa situasi kondisi yang kita alami saat itu. Dan sisi itulah yang akan dipakai iblis untuk menjatuhkan manusia, untuk menghancurkan setiap kita. Lantas bagaimana caranya agar di tengah kelemahan kita tetap kuat dan tidak jatuh di dalam dosa? Untuk menghindari kejatuhan saat kita diserang oleh iblis, maka yang harus kita lakukan adalah selalu berjaga dan berdoa dalam segala keadaan, baik atau tidak baik. Matius 26 ayat 41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Jika kita selalu berjaga-jaga dan berdoa, maka iblis tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjatuhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama rendahkan diri kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi kami tidak mau diserang oleh iblis dan jatuh di dalam dosa, membuat kami hancur, membuat kami menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa,
Biarlah kami boleh terus berjaga-jaga dan berdoa, mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup ini. Kami dikuatkan di dalam iman, kami tetap hidup di dalam Kristus. Bapa Sorgawi, terima kasih karena firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terlebih kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada di GKE Mantaren 1. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan di sana. Pendeta yang melayani, penetua diakon, dan setiap mereka yang memberikan diri untuk melayani Tuhan, diurapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, agar mereka tetap semangat, tetap kuat untuk melakukan setiap pelayanan, menjadi berkat bagi sidang jemaat, terlebih mempermuliakan nama Tuhan. Begitupun jemaat Tuhan di sana, Tuhan memberkati agar mereka boleh senantiasa hidup setia taat di dalam Tuhan. Kelemahan yang dimiliki tidak menjadi alasan untuk jatuh di dalam dosa dan hidup jauh dari Tuhan. Tetapi mereka terus boleh hidup di dalam Kristus, sehingga mereka kuat, mereka mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang. Begitupun jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkenan memberikan pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat. Kehidupan kami Bapa, sepanjang hari ini Tuhan jaga pelihara, Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.